50, 45% lagi. Kalau lantai 2 nggak lanjut ini ya? Lanjutnya Pak. Oh lanjut? Lanjut. Dia kan nggak sampai selesai, nggak fungsional ya? Lanjut. Atap. Yang enak lantai. Keramik pengecetan. Nggak baru cor tadi malam lantai 2? Baru siap. Umur betonnya 21 hari, waktu tinggal Habis 30. 35. Belum ngurus surat untuk terakhir kan? Bekerja sambil berjalan. Ya maknanya harus ada metode yang tidak biasa-biasa saja. Karena umur beton aja, kalau lantai 2 kita tidak usah menipu diri sendiri, ini tidak bisa selesai. Nah, tolong kompromi dengan konsultan. Kompromi bukan untuk melanggar hukum, untuk meminimalisir risiko kontraktor, risiko konsultan. Kami juga nggak mau kontraktor rugi ya. Karena kok bapak ini rakyat rugi juga kan, awalnya rakyat sih kan, mempekerjakan orang. Tapi untuk kontraktor saya sesalkan kenapa harus ganti-ganti tukang. Hanya 3 miliar kok ganti-ganti tukang. Apalagi cuma gedung. Hasil pembangunan tidak cukup di output saja. Sebelum ada kemanfaatan atau outcome yang dihasilkan, maka pembangunan tersebut belum bisa dianggap berhasil. Oleh karena itu, proyek-proyek besar yang tidak bersentuhan dengan kemanfaatan untuk rakyat sebaiknya dikurangi. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansa MT dalam sambutan dan juga arahan saat menggelar pertemuan dengan Bupati dan seluruh Kepala SKPK Aceh Barat Daya di Aula Musala Komplek Perkantoran Pemkad Abdia Kamis 19 Oktober 2017. Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menyatakan bahwa pembangunan yang melibatkan begitu banyak variabel tidak mungkin tanpa masalah. Namun dengan kekompakan dan juga kebersamaan, maka segala masalah yang timbul akan dengan mudah ditemukan solusinya. Sementara itu, Bupati Abdia dalam sambutan pembukaannya berharap agar pemerintah Aceh terus melakukan pemantauan dan juga pembinaan dalam berbagai program pembangunan di Aceh Barat Daya. Usai menggelar pertemuan, Wagub dan rombongan langsung menuju ke lokasi pembangunan proyek revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Jempa Abdia. Raut kecewa terlihat di wajah orang nomor 2 di Aceh itu. Kekecewaan Wagub dikarenakan proses pengerjaan yang melenceng jauh dari target. Minus 38% adalah deviasi yang sangat tidak biasa. Harus segera disikapi dengan kerja-kerja cepat agar bangunan ini bisa difungsikan. Ingat, kualitasnya harus diperhatikan dengan baik karena bangunan ini akan dipergunakan oleh anak-anak kita untuk menimba ilmu, pesan Wagub tegas. Selanjutnya, Wagub dan juga rombongan didampingi Bupati Abdia meninjau lokasi pembangunan jalan batas Abdia Trangon Blangkejeren, segmen batas Abdia Tongra. Di lokasi ini Wagub terlihat puas melihat progres pengerjaan yang melebihi target. Pengerjaan yang ditargetkan selesai 16,72%, pada saat kunker ini dilaksanakan sudah mencapai 29,70%. Nova juga mengungkapkan saat ini pemerintah Aceh sedang mengusahakan agar proses pembangunan jalan ini dilakukan dengan skema multi-years. Oleh karena itu, Wagub juga mengharapkan dukungan semua pihak agar Mendagri menyetujui pengajuan skema pembangunan multi-years ini. Untuk diketahui bersama, total proyek strategis di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk tahun 2017 adalah sebesar 149,4 miliar yang terbagi dalam 47 paket otonomi khusus sebesar 99,5 miliar. Sedangkan proyek yang menggunakan sumber dana dari APBA ada sebesar 49,9 miliar yang terbagi dalam 26 paket pengerjaan.